Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, sesungguhnya segala puji hanyalah milik Allah semata. Jadi ketika kita melihat sesuatu yang indah, yang fenomena yang menakjubkan, maka jangan lupa kembalikan pujian itu kepada yang berhak, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Para pemirsa Celebes TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia terdiri dari dua asal penciptaannya, itu roh dan jasad ini. Oleh karena itu, Maha Suci Allah yang menjadikan mata ini untuk melihat, Maha Suci Allah yang menjadikan telinga ini untuk mendengar, Maha Suci Allah yang menjadikan kaki dan tangan ini untuk bergerak, dan Maha Suci Allah yang menjadikan hati ini untuk berpikir, membedakan yang hak yang batil. Oleh karena itu, fokus pembicaraan kita kali ini adalah bagaimana kita menjaga qalbu hati ini untuk senantiasa suci, normal, berada pada standar-standar yang normal. Kenapa kita harus menjaga hati ini? Tentunya supaya hati ini bisa menjadi pedoman dalam kehidupan kita. Yang menentukan seorang manusia itu baik buruknya adalah hati ini. Rasul bersabda yang artinya, ingatlah bahwa di dalam tubuh ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah tubuh itu seluruhnya. Jika ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuh itu. Ingat, dia adalah qalbu atau hati. Hati. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita, mengingatkan kita. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka mempunyai hati, tapi tidak mempergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Kami jadikan isi neraka itu kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati tapi tidak mempergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Imam Al-Ghazali mengelompokkan perbedaan antara penyakit zahir dan penyakit batin. Yang pertama, Imam Al-Ghazali mengatakan penyakit zahir alias penyakit jasad ini banyak obatnya. Iya, apalagi di zaman spesialisasi sekarang ini. Tinggal cari aja dokternya. Jantung, ada ahli jantung. Paru-paru, ada ahli paru-paru. Macam-macam, semua ada penyakit. Semua ada obatnya. Tetapi penyakit batin tidak ada obatnya kecuali agama dan kemauan keras dari si penderita ini untuk berubah dirinya untuk menjadi lebih baik. Itu penyakit batin. Lalu yang kedua perbedaannya, penyakit zahir kebanyakan kita yang lebih tahu. Saya tahu benar ini kalau saya dalam keadaan sakit jantung. Tahu benar nih kalau saya dalam keadaan sakit paru-paru. Tahu benar kalau saya dalam keadaan sakit penyakit kita tahu. Tapi penyakit batin kebanyakan orang lain lebih tahu dibanding orang yang menderita. Ini aneh. Kenapa? Kan orang kalau sombong, penyakit sombong, angku, kedekat, pelit, serakah, nggak tahu kalau dia serakah. Nggak tahu. Orangnya biasa-biasa saja, merasa dirinya normal-normal saja, biasa-biasa saja. Tapi orang yang ada di sekitarnya, Masya Allah, tahu ini pelit benar nih orang. Jadi itu perbedaan yang kedua. Penyakit zahir, orang yang menderita itu tahu benar kalau dia sakit. Tetapi penyakit batin, kebanyakan orang lain lebih tahu ketimbang orang yang menderita itu. Itu kata Imam Al-Ghazali. Lalu yang ketiga ini, penyakit zahir ini dibuatnya kita menderita sebatas dunia. Bayangkan kita dibuatnya menderita sebatas dunia. Paling tinggi kita mati. Sampai situ aja. Tapi penyakit batin
Dibuatnya kita menderita di dunia dan dihancurkannya kita di akhirat. Kan nanti di akhirat, di neraka kita tidak ditanya, si fulan, ngapain, kenapa kamu masuk neraka? Ya karena saya jantung ya malaikat. Kan tidak ada seperti itu. Tetapi orang yang sombong di dunia, dibenci sama orang lain, dikucilkan oleh orang lain, orang-orang yang ada di sekitarnya, dan di akhirat nanti dia dapatkan balasannya. Itu penyakit batin. Jadi penyakit batin ini bukan saja di dunia kita menderitakan, tetapi di akhirat akan mendapatkan balasannya, neraka. Oleh karena itu, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita senantiasa menjaga kolbu ini. Kenapa? Kolbu ini adalah pusat informasi. Dengan hati ini kita bisa memahami dan menerima ilmu pengetahuan. Dengan hati pula kita bisa membedakan, kita bisa mengoreksi, dan kita bisa merubah diri ini untuk jadi lebih baik. Jadi penentuan bagusnya seseorang itu hati yang mulia. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatun mardiyah fadkhulu fi ibadi wadkhulu jannati. Wahai jiwa yang tenang, masuklah dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Mudah-mudahan kita menjadi dalam golongan orang, terjadi dalam kehidupan kita. Kita bisa membersihkan hati ini. Dengan demikian insya Allah kita menjadi manusia-manusia yang sehat hati dan sehat tubuh ini. Itulah manusia yang sebaik-baik manusia. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Barakallahu fil Qur'anil azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.